Sejak Yesus menjelma menjadi manusia, nah disitulah biografi Tuhan terjadi. Biografi Tuhan Yesus. Kalau Allah tidak punya biografi, wajar, karena Allah itu dongeng. Allah itu tokoh fiktif yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Makanya orang yang menawarkan Allah kepada sesama manusia itu adalah orang-orang pendusta. Orang-orang apa? Pendusta, orang bohong. Nggak usah ngoceh ngalor ngidul, kencot. Kamu mengatakan sejak Yesus menjelma menjadi manusia. Aduh. Kamu ngomong aja belepotan. Sejak Yesus menjelma menjadi manusia. Makanya ada biografi. Kan lucu. Jelas-jelas dikatakan Tuhan itu bukanlah manusia, sehingga dia menyesal. Tuhan itu bukanlah anak manusia, sehingga dia dilahirkan dari selangkangan ibunya. Itu tertulis di mana, kencot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam rekan-rekan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, semakin dideraskan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dalam kesempatan kali ini kita akan menampilkan perdebatan antara Spektakuler Nababan versus Pendeta Herni yang membahas tentang penyaliban Yesus. Di sela-sela keseruan mereka berdebat, tiba-tiba muncullah si MCK yang ikut-ikutan nimbrung, ikut-ikut nyaut begitu. Dan akhirnya si Pendeta Herni pun diam, memberi kesempatan mungkin kepada MCK untuk menghadapi argumen dari Spektakuler Nababan. Tetapi kita bisa lihat ujung-ujungnya bagaimanakah sikap dari MCK ini ketika dihadapkan dengan dalil dari Bible mereka sendiri. Nah, untuk selengkapnya mari kita saksikan selengkapnya. Emangnya Yesus pakai bahasa Yunani? Seharusnya Anda, Herni, yang harus menggunakan nalar supaya Anda itu cerdas, ya kan? Tidak menuhankan manusia, bisa membedakan mana antara manusia dan mana antara Tuhan, ya. Tidak ada sejarah yang mengatakan bahwa Yesus itu berbahasa Yunani, ya. Tuhan kok disunat sama manusia? Itu nalar dari mana itu? Aduh, Jeffrey, kamu bisa baca di sejarah. Kamu ini kurang sejarah kamu ya. Bahasa internasional pada masa itu ya bahasa Yunani. Sekarang ini bahasa internasional bahasa Inggris pada waktu itu. Ya. Yunani juga pernah menguasai Israel dan Mesir juga. Kamu mengerti nggak itu istilah Septuaginta? Belajarlah kamu ya. Kamu harus belajar dan terbuka, itu perlu itu. Kalau kamu belajar dan kamu terbuka, kamu akan menjadi orang yang cerdas. Jangan cuman bisa menghafal. Jalankan nalar kamu. Tidak mutlak itu semua segala sesuatunya harus dihafal. Yang penting itu adalah dimengerti. Kita nggak perlu menghafal kalau itu tidak perlu dihafal. Kan ada naskahnya, kita bisa buka. Oh, kita mau cari ini, oh ini ada di sini. Kalau memang kita tidak mau menghafal, yang penting kita mengerti. Itu yang paling penting, mengerti. Kalau menghafal tapi nggak ngerti gimana dong? Sekarang saya mau tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu sekarang.
Kalau kamu, ya, kalau kamu ingin membuat biografi tentang kehidupan kamu, mau menulis buku tentang diri kamu sendiri, ya, kalau kamu ingin menulis, pasti kamu memakai penulis kan, untuk menulis, ingin menulis, pasti kalau kamu ingin menulis, pasti kamu memakai penulis kan, untuk menulis. Kalau kamu nggak bisa menulis langsung sendiri, ya, oke. Kalau kamu orang Indonesia, kamu berbahasa Indonesia walaupun kau tidak mengerti bahasa Inggris, tapi apakah salah kalau biografinya kamu ditulis dalam bahasa Inggris? Mana lebih populer nantinya? Mana yang lebih gampang dibaca seluruh dunia nantinya? Dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris? So pasti dalam bahasa Inggris dong, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dan itu bukan hal yang asing lagi. Kalau orang yang berbahasa Indonesia mau menulis sesuatu dalam bahasa Inggris, kenapa tidak? Supaya informasi ini jauh lebih mudah untuk orang mengerti dibanding kita dalam bahasa Indonesia. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kan ditranslate lagi ke dalam mungkin kalau buku kamu ini misalnya populer banget, oke, mungkin ada orang yang ingin mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Itu kan kerja 2 kali kan? Kenapa tidak dalam bahasa Inggris aja supaya lebih populer? Oke? Emangnya Tuhan itu punya biografi ya? Sejak kapan Tuhan punya biografi, punya silsilah? Kan lucu ketika kamu membandingkan Tuhan pencipta alam semesta ini dengan biografi manusia. Loh, di mana nalarnya itu? Sejak kapan Tuhan itu punya biografi, punya keturunan, punya bapak, punya ibu? Biografi dibuat itu hanya untuk makhluk, bukan untuk Tuhan. Paham nggak? Ya jelas sepakat lah, namanya mengikuti rencana iblis, ya kan? Iblis itu paling senang menjerumuskan manusia di dunia ini, karena di dunia ini adalah lapangan untuk iblis menjerumuskan manusia untuk mengawani dia di dalam neraka. Ya jelas lah. Pada faktanya kan tidak. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, maka sembahlah hanya kepada aku ini Tuhan alam semesta. Kan tidak. Terus kamu mau beranggapan bahwa patokannya banyak itu sebagai kebenaran gitu? Oh ya tidak lah. Itu prinsip dari mana, ya kan? Emangnya ada Tuhan itu dilahirkan? Ya tidak ada Tuhan itu dilahirkan. Ya itu kan hanya umat Kristen yang mengatakan Tuhan itu dilahirkan. Kristen itu kan bukan buatannya Yesus. Tapi Kristen itu adalah dibuat oleh Paulus. Mau kamu akui atau tidak kamu akui, itu faktanya. Baik itu bukan hanya ditujukan untuk orang Yahudi aja, tetapi kabar baik itu memang untuk disebarkan ke seluruh dunia, untuk semua orang. Nah, kenyataannya sekarang kan aku jadi orang Kristen, aku orang Indonesia, aku bisa mengenal Yesus itu yang lahirnya di Israel itu. Begitu juga orang yang di Afrika sana akhirnya bisa mengerti. Karena apa? Ya karena bahasa, karena fasilitas. Makanya di seluruh dunia itu mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan sama. Walaupun kitabnya berbeda dalam berbagai bahasa, tetapi kita semua sepakat bahwa Yesus, semua mengimani Yesus sebagai Tuhan. Coba lihat aja. Jadi yang selama ini kamu menyalahkan bahwa Lai sudah membuat Alkitab yang salah, menerjemahkan kata Tuhan menjadi Tuhan. Ini itu kalau kata kamu, tetapi coba lihat Alkitab yang ada di Amerika, apakah itu memakai translate dari Lai? No, dia punya Alkitab sendiri dalam bahasa Inggris. Begitu juga di Roma Katolik. Apakah dia memakai Alkitab dalam bahasa Indonesia? Translate dari Lai? No, dia punya Alkitab sendiri juga dalam berbahasa Romawi. Dan begitu semua negara, di Afrika juga begitu, bahasanya dia sendiri. Tetapi apa yang terjadi, semua di dunia ini mempercayai hanya satu, intinya kekristenan adalah Yesus sebagai Tuhan. Di mana-mana ada, di mana-mana sama. Amerika, Afrika, Asia, apalagi
Eropa semua percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang masuk dalam kelompok Kristen ya, kalau Hindu, Buddha, Islam ya lain lagi. Itu kan beda. Oke, standarnya kan lain kitabnya. Oke. Kamu tahu ya rencana iblis itu yang mana? Rencana iblis itu yang ingin menggagalkan penyalipan Yesus. Itu iblis berusaha menggagalkan itu penyalipan Yesus. Karena dia takut pada saat Yesus disalib, artinya Kristus mengalahkan maut itu sendiri. Makanya iblis paling takut itu. Waktu Yesus proses penyalipan itu iblis itu berusaha untuk menggagalkan itu. Kalau kamu mau tahu, nah kitab mana yang berisi kitab apa yang berusaha untuk menyanggah Yesus itu disalib? Kalau bukan kitab kamu, Quran itu. Nah, kitab Quran itu apa? Nah, itu ajaran apa, itu ayat-ayat di dalam. Makanya seorang penulis India dulu pernah menulis itu, namanya Salman Rushdie, yang mengatakan bahwa Quran itu adalah ayat-ayat syaitan. Dengar ini, Muslim seluruh dunia pada berang semua, dicarilah Salman Rushdie, pengen dibunuh, larilah dia ke Inggris, karena kebetulan itu Inggris, India itu adalah negara Commonwealth-nya Inggris, ya lah, dia dapat fasilitas ke Inggris sana. Karena apa? Pada berang semua nih orang Arab nih. Ngamuklah dia dibilang Qurannya itu ayat setan, tapi memang kenyataan kok. Kenapa saya katakan itu sama dengan rencana iblis untuk membatalkan, menggagalkan penyalipan Yesus, dan demikian juga Quran itu sendiri menyanggah bahwa bukan Yesus yang disalib. Itu apa itu? Itu semua pekerjaan iblis sebenarnya. Kalau kamu mau tahu, kalau kamu mau sadar, kalau kamu mau terima kebenaran, oke? Untuk contohnya, aduh kamu ini benar-benar ini bohong banget, ampun deh. Aku akan ambil contoh, misalnya kamu nih mau menulis tentang biografi, itu kan contoh, ya contoh. Kalau mau dikatakan biografinya Yesus, ya itu bisa juga dikatakan, di situ kan dicatat bagaimana Yesus itu lahir, kemudian dia berkarya di usia 30 tahun, dari mulai dia usia seberapa belasan tahun sampai dia usia 30 dia sekolah ya kerabian ya untuk menjadi rabi. Terus kemudian umur 30 kemudian dia berkarya sebagai rabi 3,5 tahun. Setelah itu dia disalibkan, mati dan bangkit dan naik ke surga, dan nanti akan datang lagi untuk menghakimi orang. Itu juga bisa dikatakan seperti itu, tetapi bukan itu yang menjadi inti. Yang inti adalah pengajarannya Yesus. Dan itu hanya contoh, aku kan cuma bilang karena kamu tadi mempermasalahkan bahasa. Aduh. Sakit kepala saya ya dengar kamu ya. Aduh, seandainya kamu dekat dengan aku, tak kasih kamu satu baskom tuh omega 3 ya, biar kamu nyam-nyam di situ ya, kamu jadikan itu sarapan pagi ya. Aduh, otak kamu ini kayak ngeras gitu ya. Udah kayak membatu gitu. Kayak udah membatu itu otak lo ya. Saya tidak bertanya tentang makhluk, paham nggak? Yang saya tanya itu tentang Tuhan. Emangnya Tuhan ada biografinya? Kalau Yesus itu jelas makhluk. Kenapa? Karena dia dilahirkan dari selangkangan ibunya bersama darah kotor. Setiap yang dilahirkan itu berarti makhluk. Paham nggak? Saya nggak sedang tanya tentang makhluk yang ada biografinya. Yang saya tanya ini tentang Tuhan pencipta alam semesta ini. Apakah dia punya biografinya, punya ibu, punya bapak tiri? Lucu Anda ini. Meskipun Anda kejang-kejang ngomong ngalor ngidul, itu nggak buat masalah bagi saya, karena itu akan mencontohkan sifat-sifat kekafiran Anda sendiri ya. Gak usah muter-muter, gak usah panjang-panjang. Kamu mau menghindari dari pernyataan yang tertulis dalam buku Bible kamu sendiri. Jelas-jelas penyalipan itu adalah rencana iblis, ya kan? Silakan kamu baca di Matius itu. Kenapa kamu malu mengakui bahwa sebenarnya penyalipan itu adalah rencana iblis, ya kan? Kenapa harus malu? Nggak perlu malu dong. Memang itu bukti kok, ya kan?
Dan iblislah yang membisikkan kepada Iskariot untuk mengkhianati Yesus, supaya Yesus itu disalib. Mau kamu dustai seperti apapun, itu tertulis ya. Jadi pada dasarnya penyalipan itu adalah rencana iblis. Herni, kamu mau jungkir balik, mau ngibulin isi kitab kamu sendiri, itu hak kamu. Tapi pada dasarnya memang penyalipan itu adalah rencana iblis. Tapi kamu malu untuk mengakuinya. Banyak kok di Matius itu dijelaskan siapa-siapa yang ingin mengkhianati Yesus, ya kan? Lebih jelasnya lagi di Yohanes 13 ayat 2, jelas malah bahwa mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus, ya kan? Mau kamu terima mau tidak itu urusan kamu, tapi itu tertulis di dalam buku Bible kamu bahwa yang merencanakan penyalipan Yesus itu adalah rencana iblis, ya kan? Nggak usah malu. Ya benar memang. Yesus itu adalah manusia, tetapi roh yang ada dalam dirinya adalah roh Allah. Kamu apa? Kamu namanya siapa sih? Roh yang ada dalam dirimu namanya roh Allah, bukan toh? Rohmu sendiri bisa juga campur dengan rohnya iblis. Modalnya kamu ini kayaknya roh kamu itu udah combine dengan rohnya iblis deh. Rohnya Yesus itu adalah rohnya Allah sendiri. Rohmu apa? Memang roh Allah rohmu, bukan toh? Combine rohmu sendiri dan rohnya iblis. Oke? Mau jawab kamu ini ya berhubungan dengan kitab Kejadian, tapi aku ini mau olahraga dulu. Begini aja supaya lebih mudah sekarang. Aku mau lihat kamu ya. Coba di mana ayatnya? Kalau penyalipan Yesus itu ada rencana iblis, mana tunjukkan kepada saya ayatnya. Silakan. Jangan kamu nonton film ya baru kamu mengartikan itu ya. Film is film. Bible and Bible, bahasakan Bible. Oke? Tunjukkan di mana ya penyalipan Yesus adalah rencana iblis. Silakan tunjukkan kepada saya. Jangan kamu berkuar-kuar di situ ya seperti orang yang nggak makan 1 tahun. Syukur-syukur kalau kamu nggak makan setahun. Kalau kamu nggak sikat gigi setahun, nggak tahu mau apa tuh. Semua baku wangi di lingkungan sekitar kamu. Karena baunya sampai ke sini loh. Jadi Anda itu semakin ngawur, Herni ya. Sekarang saya tanya, kamu bisa nggak membedakan rohnya Yesus, roh kamu, roh saya ini roh dari siapa? Ya. Jadi jangan keblinger. Roh semua makhluk hidup ini dari siapa? Rohnya Allah bukan? Saya tanya dulu. Roh yang ada dalam diri Yesus itu roh dari Allah tidak? Roh kamu itu roh dari Allah tidak? Roh saya ini roh dari Allah tidak? Kan simple. Ya, mana ini dia? SNBN. Aku tunggu nih sebelum aku keluar olahraga nih. Apa itu SNBN? Sekolah Nasional Buta Aksara. Mana nih orangnya nih? Mana bukti ayatnya nih? Jangan-jangan kamu udah lari sembunyi dalam lubang. Cuma matamu aja yang dari lubang kelihatan berkelap-kelip. Jangan dulu. Kamu mau terima atau tidak, itu memang tertulis bahwa sang pengkhianat sehingga Yesus itu disalib, ya kan, dibawakan tentara Romawi. Itu rencana siapa? Rencana iblis tidak, yang membisikkan kepada Yudas Iskariot tidak. Dan siapa yang menangkap, yang membawakan tentara Romawi itu? Kamu mau ingkari itu? Iya, kamu mau ingkari isi Bible kamu sendiri, gitu maksud kamu? Dan yang membawa tentara Romawi untuk menangkap Yesus untuk disalib itu siapa?
Yudas enggak? Sebelumnya Yudas dibisikkan oleh iblis enggak? Tuh, kalau saya simpel aja, saya nggak perlu yang lain-lain, ya kan? Jadi secara tidak langsung kamu itu cuma mau mencari pembenaran, tapi di satu sisi kamu mengingkari isi buku Bible kamu sendiri, bahwa rencana penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis yang membisikkan kepada Yudas Iskariot. Maka Yudas Iskariot memanggillah tentara Romawi untuk menangkap Yesus dan disalib akhirnya Yesus, ya kan? Hei, aku nggak butuh cerita kamu itu. Aku bisa baca di kitab aku tentang itu. Itu sih, aduh, cerita basi. Kamu ini mau bercerita lagi kepada saya. Ini aku dari kecil itu aku udah dengar itu cerita. Aku udah bete dengan itu cerita. Ya, aku mau ayatnya, kan aku mau belajar sama kamu. Kan aku baru mendengar ini, teologi baru ini buat aku ini. Bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Iblis yang merencanakan itu semua. Mana ayatnya? Ya, nggak usah terlalu banyak berkoar-koar ya. Semakin kamu banyak berkoar-koar di situ, semakin uapnya itu loh, bau naga itu semakin merebak ke sana kemari. Sedikit aja dulu ini, ditulis aja dulu ayatnya mana, tulis deh, oke? Setelah itu baru koar-koar lagi. Oke? Dari tadi kamu nanya terus ke aku ya. Satu permintaan aku, buktikan ayatnya yang mana itu rencana penyaliban itu adalah rencana iblis. Kamu nggak buktikan. Ayo ditulis aja, nggak usah di VN itu kalau ayat. Kalau pertanyaan is oke. Tulis ayat biar semua orang bisa lihat di sini. Tulis ayatnya, jangan tag aku. Oke, nggak apa-apa tag aku, tapi tulis biar orang langsung pelototin tuh ayat yang kamu tulis tuh. Mana ya? Jangan tanya terus dong. Dalam diskusi itu harus berimbang. Bertanya, menjawab, jawab dan bertanya, gitu namanya. Jangan kamu nanya terus ke aku. Sepertinya aku ini guru kamu, padahal kamu mengatakan aku ini ngawur, iya kan? Jadi kamu bertanya, saya jawab, dan saya bertanya, kamu harus jawab supaya adil, oke? Kamu mau mengelak isi buku Bible kamu sendiri, ya? Bahwa iblis itu telah masuk ke dalam diri Yudas Iskariot, ya kan? Di antara ke-12 murid Yesus, paham nggak? Dan jelas di dalam buku Bible kamu dikatakan bahwa Yudas mengkhianati Yesus, ya kan? Ya mau kamu terima atau tidak itu terserah kamu, itu kan tertulis di dalam buku Bible kamu. Yang memasuki Yudas Iskariot itu adalah iblis untuk mengkhianati Yesus. Ya mau kau terima atau tidak itu terserah kamu. Ya silakan aja baca di Lukas 22 ayat 2 sampai 3, ya kan? Ya baca juga di Yohanes 13 ayat 2, kan simple. Dan kan tertulis semuanya di dalam buku Bible kamu bahwa pengkhianatnya itu adalah Yudas Iskariot yang membawa tentara Romawi untuk menangkap Yesus sehingga Yesus disalibkan. Paham nggak? Tuhan punya biografi itu Tuhan yang benar, Tuhan yang jelas, seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sejak kapan Tuhan punya biografi? Sejak lahirnya Yesus. Sejak Yesus menjelma menjadi manusia, nah disitulah biografi Tuhan terjadi. Biografi Tuhan Yesus. Kalau Allah tidak punya biografi, wajar. Karena Allah itu dongeng. Allah itu tokoh fiktif yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Makanya orang yang menawarkan Allah kepada sesama manusia itu adalah orang-orang pendusta. Orang-orang apa? Pendusta, orang bohong. Kalau nggak percaya silakan tanya Ustadz, di mana Allah, bagaimana Allah, marah dia. Karena pembohong. Kalau pembohong itu ketika ditanya kebenarannya dia marah.
seolah-olah paling benar dia. Ya, contoh aja karikatur Muhammad, padahal tidak seorang pun pernah melihat wajah Muhammad. Ketika ada yang menggambarkan kira-kira itu karikatur Muhammad, waduh, marahnya minta ampun, demo di mana-mana. Ini logikanya di mana itu orang? Begitu, Tong. Nggak usah ngoceh ngalor ngidul, kencot. Kamu mengatakan sejak Yesus menjelma menjadi manusia. Aduh. Kamu ngomong aja belepotan. Sejak Yesus menjelma menjadi manusia. Makanya ada biografi. Kan lucu. Jelas-jelas dikatakan Tuhan itu bukanlah manusia, sehingga dia menyesal. Tuhan itu bukanlah anak manusia, sehingga dia dilahirkan dari selangkangan ibunya. Itu tertulis di mana, kencot? Iya benar, SNBN. Jadi Yudas itu menggambarkan orang-orang yang seperti kamu, yang menghalang-halangi untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan. Makanya sama, kamu itu keturunan Yudas Iskariot. Jadi menghalang-halangi orang mau percaya Yesus yang sebenarnya, menghalang-halangi orang mengenal Tuhan. Nah itulah kamu. Makanya nyata bagi hidupmu adalah pengikut Yudas Iskariot. Jelas ya. Lah iya, belum Yesus lahir melalui Maria kan belum ada cerita itu. Nah kamu ini kan tidak paham ceritanya, makanya kamu selalu menghujat, seolah-olah kamu paling benar, melebihi Tuhan benarnya. Jadi apa-apa harus diatur sesuai pemikiran orang Arab. Kamu kan ngomong ini, menyampaikan ini kan hanya karena kamu didoktrin sama hadis, sama karangan manusia. Jadi bagaimana kamu akan benar masuk surga atau tidak? Bagaimana ibadah kamu benar sementara kenal Allah saja belum? Ini yang harus diperhatikan. Orang akan bisa menerangkan tentang Yesus kalau orang itu pernah bersama-sama Yesus. Contoh, misalkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kan itu mengalami pada masa Yesus. Jadi kalau mereka berbicara, kemudian pembicaraannya ditulis oleh sahabat-sahabatnya, saya lebih cenderung ya kepada itu. Lebih cenderung percaya kepada yang Alkitab, yang menulis Alkitab, daripada percaya kepada Al-Quran yang belakangan, yang setelah 700 tahun baru ada Al-Quran. Setelah 700 tahun Yesus meninggal, baru ada Al-Quran, baru ada Nabi yang mengaku Nabi, itu pun mengaku jadi nabinya setelah umur 40 tahun. Dan yang pertama percaya bahwa dia itu Nabi, itu istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Muhammad bin Abdullah mengaku menjadi Nabi setelah dia berumur 40 tahun. Lalu sebelum dia umur 40 tahun, ceritanya kemana? Malu diceritakan di hadis karena dia seorang budak Khadijah, karena dia seorang pedagang sempak, begitu. Waduh, kasihan ya. Orang-orang tersesat ini perlu diluruskan. Jelas ya. Muhammad bin Abdullah menjadi nabi setelah umur 40 tahun. Nggak usah ngalor ngidol, ceromet sana ceromet sini. Kamu mau mengingkari isi buku Bible kamu sendiri. Kalau kamu nggak bisa memahami buku Bible kamu sendiri, bagus kamu buang aja buku Bible kamu. Itu tertulis di dalam buku Bible kamu bahwa penyalipan Yesus itu adalah rencana iblis, tahu nggak? Kamu baca Lukas 22 ayat 2 sampai ayat 3. Paham nggak? Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka
harus dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Di Lukas 22 ayat 3 dijelaskan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya, paham nggak, Kencot? Dan itu jelas di dalam Yohanes pun dijelaskan bahwa yang mengkhianati Yesus itu adalah Yudas Iskariot. Ya, iblis telah masuk kepada Yudas Iskariot di saat mereka makan, supaya kamu paham. Jadi perkataan kamu itu hanya cuman sekedar asumsi. Kamu mau mengkhianati atau mengingkari isi buku Bible kamu sendiri. Kan lucu jadinya, Kencot. Kamu baca itu di Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Paham? Nggak nyambung. Sekarang ini sedang membahas tentang penyaliban Yesus, bahwa Yesus itu disalib karena adanya rencana iblis. Nah, disitulah Yesus Maha tahu bahwa Yudas Iskariot itu kemasukan iblis sedang makan, dan dia tahu yang menjelaskan bahwa tandanya orang kemasukan iblis itu ketika setelah Yesus minum secawan air kemudian diminum oleh dia. Nah, itu yang kemasukan. Begitu. Jadi jelas Yesus itu Tuhan yang Maha tahu. Yudas Iskariot akan kemasukan iblis pun sudah tahu, karena Yesus adalah Tuhan yang Maha tahu. Tahu mengenal iblis, cara-cara iblis. Ya, iblis ini berusaha memprovokasi orang. Iblis ini berusaha menghalang-halangi orang supaya tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kerasukan iblis ini ya sama dengan di sini SNBN, Zulkifli Abbas, itu mereka yang kemasukan iblis. Makanya firman Tuhan itu diputar balik sedemikian rupa seolah-olah ceritanya itu benar. Ya, sama seperti kamu, seolah-olah cerita kamu ini benar, padahal itu rekayasa. Ya, buktinya mereka yang ada di sini mungkin ya termasuk iblis juga. Tadi saya tidak bisa menjawab PN-PN yang lain, selalu dibatalkan dan masuk ke tong sampah. Kalau tidak ada yang mengerjain seperti ini, kan lancar, saya bisa jawab jawaban perkataan-perkataan orang. Tadi tidak berarti HP saya tadi ada yang ngerjain. Jelas grup kalian ini sudah disiapkan untuk mengolok-olok Muhammad KC biar orang lain tidak percaya. Tapi bagi Muhammad KC nggak apa-apa, karena tetap kebenaran itu akan tampil, selalu eksis. Kebenaran itu akan selalu benar dan selalu menang di dalam kebatilan. Jelas SNBN. Kan yang penting saya ngomentari mengenai Yudas. Jadi saya membahasnya dari topik Yesus Maha tahu. Ya, bagaimana saya tidak nyambung, orang perkataannya nyambung kok. Iya kan? Benar. Kamu kan berkata tentang Yudas itu kemasukan iblis. Saya bilang Yesus Maha tahu. Kan itu nyambung. Yesus itu Maha tahu. Nyambung dengan perkataan. Ya, kalau saya harus nyambung ngikutin alur kamu yang sudah diputar-putar, ya nggak mungkin lah. Justru kalau saya mengikuti kerangka yang kamu buat itu, saya akan terjebak dengan alurnya kamu. Kamu akan menanyakan sesuatu yang tidak pernah ada di Alkitab. Begitu. Kalau Muhammad Kece menjawab selalu
terarah kepada Alkitab, terarah kepada Al-Quran, terarah kepada hadis. Ketika Muhammad Kacek mengatakan ini, tentu ada ayat atau dalil yang akan dikemukakan kalau diminta dalil. Berbeda dengan kamu, SNBN, kamu ngomong gak jelas. Kalau ditanya dalil, kamu lari kemana-mana. Karena kamu itu tidak tahu apa yang kamu katakan. Kamu gak sadar apa yang kamu katakan. Padahal apa yang kamu katakan akan diminta pertanggungjawabannya. Di mana dalilnya dan hadisnya? Begitu. Saya tidak butuh asumsi kamu, Kencot alias KC, ya. Saya ini mengatakan itu berdasarkan ayat buku Bible kamu sendiri, tidak berdasarkan asumsi kayak kamu. Jelas-jelas di situ tertulis di dalam Lukas 22 ayat 2 sampai 3, ya. Dan juga di dalam Yohanes 13 ayat 2. Dari mana Yesus Maha mengetahuinya, sedangkan Yesus saja lari-lari waktu mau disalib, disuruh muridnya menjaga dia. Jadi saya tidak butuh asumsi kamu, ya kan? Kalau kamu iya cuman sekedar berasumsi, kalau saya tidak. Jadi pada dasarnya bahwa kamu itu tidak memahami isi buku Bible kamu sendiri. Jelas-jelas di situ tertulis bahwa iblislah yang telah membisikkan pengkhianatan kepada Yesus terhadap Yudas Iskariot. Kamu mau pungkiri orang itu tertulis di dalam buku Bible kamu? Ya sudah, SMBN kalau tidak percaya ya sudah. Karena memang umat Islam ini sudah tertulis akan celaka. Ini bukan asumsi, ada dalilnya di kitab Quran surat 107 Al-Ma'un ayat yang ke-4. Dan akan mendatangi neraka itu surat 19 Maryam ayat 71. Nah, ini bukan asumsi, tapi fakta, ada tertulis. Ya, kalau asumsi itu ngarang sendiri, tidak jelas sumbernya, itu asumsi. Oh, ini jelas kok fakta. Orang Islam itu tidak ada yang masuk surga. Ayatnya soalnya tidak ada, begitu. Kenapa kamu mau mencari pembenaran? Di dalam Al-Quran kita ini sedang membahas tentang penyaliban Yesus. Berarti kalau penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis, berarti umat Kristen itu adalah pengikut rencana iblis. Karena tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus harus mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa umat Kristen, ya. Kenapa? Karena itu adalah rencana iblis. Kalau tentang Al-Quran itu jelas. Kalau kamu cuma ingin mencari pembenaran dalam Al-Quran, maka kamu akan ditampar dengan ayat yang kamu sodorkan itu sendiri. Orang yang masuk dalam neraka itu adalah golong-golongan orang yang durhaka kepada Allah. Salah satu contohnya ya kamu kan durhaka kepada Allah, alias kafir. Kalau di dalam Al-Quran itu jelas, pada hari ini telah kesempurnakan nikmatku untukmu, telah ku sempurnakan agama bagimu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama untukmu, ya. Jadi kamu itu semakin keblinger, kencot alias kace. Terus kalau kamu mengaku-ngaku Yesus Tuhan, terus kenapa Yesus itu disunat? Siapa yang berani menyunat Tuhan kalau memang Tuhan? Ya, ternyata lagi-lagi meme kece alias kencot
Kabur, nggak berani lagi bahas topik tentang penyalipan Yesus, ya kan? Ayo meme kece, tunjukkan dong kalau Anda itu bukan seorang pengecut. Kalau enggak, kita bahas topik yang lain ya. Kita ganti topik, silakan. Kamu mau bahas apa? Kamu bertanya satu, saya bertanya satu sama kamu. Maka itu kan adil. Jadi jangan sebentar-sebentar kabur, sebentar-sebentar kabur. Teman banyak alasan aja dari tadi.